Seorang wanita lansia bernama Saudah 67 tahun menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum penambang ilegal di kawasan Pasaman, Sumatera Barat pada Kamis 1 Januari. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka parah di sejumlah bagian tubuh hingga babak belur saat mempertahankan tanah rumah dan usaha keramba miliknya. Bahkan keluarga korban meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang, rekan Fajar. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat sore Tribuner. Benar bahwasanya pada hari Kamis tanggal 1 Januari tahun 2026 lalu telah terjadi dugaan tindakan penganiayaan terhadap seorang lansia bernama Saudah di kawasan Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Untuk informasi yang didapatkan, bahwasanya nenek ini dilakukan penganiayaan oleh terduga atau diduga penambang emas legal di kawasan Pasaman tersebut. Nenek tersebut melakukan perlawanan atau mengusir para penambang ini karena diduga memakan atau mengambil tanah miliknya atau wilayah miliknya. Jadi nenek Saudah yang tidak merasa senang kemudian melakukan pengusiran pada siang harinya. Namun ternyata setelah diusir pada malam harinya para terduga penambang emas ilegal ini kembali melakukan aktivitas. Setelah itu nenek Saudah pun kembali melakukan pengusiran dengan cara melakukan atau mengejar para penambang emas ilegal ini. Namun nenek Saudah yang sendirian waktu itu mendapat perlawanan dari para penambang ilegal ini. Dia pun awalnya dilempari batu, kemudian setelah dilempari batu itu ternyata nenek Saudah terjatuh lalu dikejar oleh para penambang emas ilegal ini dan dilakukan penganiayaan. Kemudian setelah itu nenek Saudah pun pingsan dan diletakkan saja di pinggir semak-semak oleh para pelaku ini. Selanjutnya pada malam harinya atau tengah malamnya ternyata nenek Saudah tersadar. Kemudian nenek Saudah dengan sisa tenaganya langsung berjalan menuju rumahnya. Setelah di rumah itu ternyata nenek Saudah ditemukan dengan kondisi babak belur oleh keluarga dan kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan dekat untuk dilakukan perawatan. Begitu. Baik, rekan Fajar, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini korban selama menjalani perawatan intensif di rumah sakit setempat? Kalau informasi yang kita himpun, terakhir itu nenek Saudah sudah mulai membaik, namun masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Kabupaten Pasaman. Untuk kondisi terakhirnya itu kalau tidak salah, muka nenek Saudah lebam-lebam, terutama pada bagian mata kiri dan kanan. Kemudian ada beberapa jahitan di bagian dahi dan bibir dari nenek Saudah ini. Baik, rekan Fajar, apakah terdapat dugaan pembiaran atau kelalaian pihak tertentu sehingga penambang ilegal bebas beroperasi? Untuk saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait dugaan tambang emas ilegal ini, karena kemarin kita sudah konfirmasi kepada pihak kepolisian mengatakan tidak menemukan alat berat di lokasi, cuman memang ada bekas beberapa tanah yang dikeruk atau penambangan. Jadi kita belum bisa memastikan apakah ini tindakan pembiaran atau semacamnya gitu. Baik, rekan Fajar, kemudian langkah hukum apa yang telah ditempuh keluarga korban untuk menuntut pertanggungjawaban para pelaku? Untuk informasi terbaru, keluarga korban sudah melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun sudah melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Untuk kabar terbarunya, tadi kami mendapat informasi bahwa satu pelaku telah diamankan, satu terduga pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Cuma informasi sementara, dugaan tersebut bukan karena penambangan ilegal, hanya terkait permasalahan tanah wilayah gitu. Baik, rekan Fajar, kemudian harapan apa yang disampaikan keluarga korban kepada pemerintah dan Presiden Prabowo terkait penanganan kasus ini? Ya, kemarin
anak dari korban Pak Iswadi sudah memberikan keterangan bahwasanya ia berharap pada pihak-pihak terkait atau terutama Presiden Prabowo Subianto agar mengusut tuntas kasus yang dialami oleh orang tua tersebut, karena dia menganggap kejadian ini kejadian sangat brutal di tengah masyarakat kecil yang membela haknya terkait tanahnya, ternyata malah mendapatkan kejadian yang tidak mengenakan ini. Baik, rekan Fajar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mak kita ini kan udah jelas tadi saya terangkan, dilempari pakai batu, tanpa aba-aba sampai pingsan. Setelah terjatuh mama dipukuli juga pakai batu sampai hancur muka semua, kepala, punggung. Setelah pingsan dipindahkan lagi, dibilang ini digoyang-goyang udah mati, dibuang lagi ke semak-semak. Itu kan udah nggak wajar, itu nggak perlakuan manusia, itu sama dengan binatang. Saya berharap kepada baik Presiden Prabowo, tolong saya minta usut tuntas semua pelaku yang membuat kegiatan tambang ilegal ini, tidak pandang bulu. Saya mohon kepada pihak yang berwenang, bahkan yang tertinggi Presiden Prabowo. Saya memilih Prabowo selama ini. Saya memilih Prabowo, baik istri, baik anak, memilih Prabowo. Jadi saya minta semua terkait tolong perintahkan, tangkap semua, usut semua. Kalau bisa angkat kasus ini sampai ke pusat. Ya jelas kami hanya minta keadilan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ini. Ya jangan pandang bulu ya, diratakan semua. Adil pelaku tangkap, adil seadil-adilnya. Nah, itu yang kami minta dari pihak keluarga kami sebagai anak. Iya, terasa badanku sangat sakit. Kini mananya? Berarti orang kerja di tanah umat orang umat. Iya, di lokasi bukan dilarang. Berhenti kerja. Justru berhenti kerja. Siangnya menghentikan siangnya. Maghrib mengambil orang tu pulau. Aku ke situ, alam sampai ku larang. Aku namanya senter, ada datang batu memungkang. Dibaik sama batu mak. Baik, orang tua aku sama batu banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.